Dari Al-Quran diperoleh informasi bahwa peniupan sangkakala akan terjadi 2 kali. Peniupan pertama mengakibatkan ketakutan dan kematian, serta kehancuran alam raya. Sedang peniupan kedua adalah kebangkitan, atau dengan kata lain, perpindahan manusia dari alam kubur, barzakh, ke alam perhitungan surga dan neraka. Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku yang berjudul Perjalanan Menuju Keabadian karya Muhammad Quraish Shihab. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang diberi judul Kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu rukun Islam adalah kepercayaan tentang adanya hari kebangkitan. Masalah ini mengambil tempat yang tidak sedikit dalam Al-Quran. Bahkan seringkali penyebutan keimanan kepada Allah dan hari kiamat dijadikan lambang bagi kewajiban beriman kepada rukun dan objek-objek iman lainnya. Tidak heran, karena keimanan kepada Allah menuntut amal saleh, sedang dorongan utama untuk lahirnya amal saleh adalah keimanan akan adanya hari setelah hari ini. Banyak informasi tentang hari itu yang diuraikan Al-Quran, uraian yang bukan saja bersifat umum, tetapi sangat rinci, sampai-sampai ada ayat-ayat yang menggambarkan keadaan perorangan, seperti misalnya yang akan dialami oleh Abu Lahab dan istrinya. Quran Surah Al-Lahab. Penjelasan yang panjang lebar dan rinci itu diperlukan juga karena dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat pertama yang dihadapi oleh Al-Quran maupun masyarakat manusia sesudahnya, cukup banyak yang tidak mempercayai keniscayaannya. Selanjutnya, walaupun kebanyakan manusia sejak dahulu enggan menjadikan maut sebagai akhir perjalanan wujudnya, atau katakanlah kebanyakan manusia mempercayai adanya kehidup sesudah hidup duniawi ini, namun sangat banyak di antara mereka yang lengah dan melupakannya atau menyalahpahaminya. Memang sebagian kepercayaan lama dan masa kini ada yang membatasi kelanjutan hidup hanya pada manusia-manusia tertentu, yakni mereka yang berbakti dalam kehidupan dunianya, sedang orang-orang jahat dibiarkan begitu saja di dalam kubur. Demikian kepercayaan orang-orang Mesir kuno. Ada juga hingga dewasa ini yang menganut paham inkarnasi. Manusia menurut kepercayaan ini tidak akan punah. Dia hanya berpindah dari satu wadah jasad ke wadah jasad yang lain yang dapat bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Kalau amalnya buruk, dia akan memperoleh wadah jasad yang buruk, katakanlah binatang yang hina, dan bila keburukannya telah dibersihkan, maka ia beralih lagi ke jasad yang lebih berkualitas. Banyak ragam pandangan dan keyakinan manusia tentang wujudnya setelah kematian. Bukan di sini tempatnya diuraikan. Namun yang jelas, mayoritas masyarakat manusia percaya bahwa eksistensi manusia tidak berakhir dengan kematian, tetapi berlanjut dan berlanjut. Al-Quran pun menegaskan hal serupa dan memaparkan bagi yang ingkar atau ragu sekian banyak dalil yang membuktikan keniscayaannya, serta menghidangkan aneka penjelasan tentang hakikatnya bagi mereka yang salah paham. Yang meragukan keniscayaannya antara lain beralasan bahwa bisakah manusia yang telah beralih menjadi tulang belulang, bercampur dengan tanah, bisakah ia hidup kembali? Al-Quran dalam hal ini menuntun sedemikian rupa
sehingga pada akhirnya mereka sendiri yang menemukan jawaban dan nilai kebenarannya. Bacalah misalnya Quran Surah Al-Isra ayat 49-51. Pertanyaan itu dibiarkan oleh Al-Quran sambil memberi kemungkinan yang lebih mustahil menurut logika mereka, yakni manusia bukannya menjadi tulang belulang yang tadinya pernah hidup, atau tanah yang ditumbuhi oleh kehidupan tumbuhan, tetapi beralih menjadi batu atau besi yang belum pernah disentuh kehidupan. Lalu mereka dituntun oleh Al-Quran untuk bertanya, kalau kami setelah kematian menjadi besi atau apa saja, apakah kami dapat hidup lagi dan siapakah yang menghidupkan kami? Ketika itu, Al-Quran memberi jawaban, kamu pasti dapat hidup lagi dan yang menghidupkan kamu adalah Dia yang menciptakan kamu pertama kali sebelum adanya materi ciptaan. Bukankah kamu dahulu tidak pernah ada lalu diadakan? Nah, di sini mereka sampai kepada satu kesimpulan dan mengalihkan pertanyaan kepada persoalan baru dengan bertanya sambil menggelengkan kepala mereka. Jika demikian, kapankah itu terjadi? Al-Quran memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, boleh jadi tidak lama lagi. Masih banyak ragam dalil yang dipaparkan Al-Quran tentang keniscayaan hari kiamat. Yang tidak kurang jelasnya adalah dalil yang menunjukkan perlunya semua orang menerima buah amalnya, baik atau buruk, atau perlunya keadilan ditegakkan karena tidak sedikit orang yang berlaku jahat tetapi belum menerima nista perbuatannya. Demikian juga sebaliknya. Banyak juga bukti-bukti konkret yang dihidangkan Al-Quran guna membuktikan kuasanya menghidupkan kembali yang telah mati. Bukan di sini tempatnya penulis uraikan. Secara sedikit rinci persoalan itu telah penulis hidangkan dalam buku wawasan Al-Quran. Rujuklah ke sana bila Anda berminat. Para ulama menjelaskan bahwa ada dua macam kiamat. Kiamat kecil adalah saat kematian orang per orang, dan kiamat besar yang bermula dari kehancuran alam raya. Kiamat besar ini diuraikan dengan sangat rinci oleh Al-Quran dan diperjelas oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis banyak sekali yang menjelaskan tanda-tanda kedekatan datangnya, baik tanda-tanda kecil maupun besar. Sedang Al-Quran banyak menguraikan tentang peristiwa terjadinya dan apa yang terjadi sesudahnya, dan menegaskan bahwa tidak satu makhluk pun yang mengetahui kapan tibanya hari tersebut. Dari Al-Quran diperoleh informasi bahwa peniupan sangkakala akan terjadi dua kali. Peniupan pertama mengakibatkan ketakutan dan kematian serta kehancuran alam raya. Sedang peniupan kedua adalah kebangkitan, atau dengan kata lain, perpindahan manusia dari alam kubur, barzah, ke alam perhitungan surga dan neraka. Peniupan pertama yang mengakibatkan kehancuran alam raya antara lain diuraikan oleh firman-Nya, apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit sehingga pada hari itu ia menjadi rapuh. Quran Surah Al-Haqqah ayat 13-16. Di tempat lain dilukiskan bahwa ketika itu matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan, lautan dipanaskan, langit dilenyapkan. Baca Quran Surah At-Takwir ayat 1-14. Goncangan alam raya ketika itu sungguh sangat mengerikan. Allah memperingatkan manusia bahwa, wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan kiamat adalah sesuatu yang amat besar. Pada hari kamu melihatnya, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya,
dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surah Al-Hajj ayat 1-2. Bukan hanya manusia, para malaikat pun diilustrasikan mencari tempat yang aman, yang berada di langit ke-7, turun ke langit ke-6, demikian seterusnya. Ini diisyaratkan oleh firman-Nya. Dan ingatlah hari ketika langit pecah belah, mengeluarkan kabut putih, dan diturunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Quran Surah Al-Furqan ayat 25. Di tempat lain dinyatakan bahwa terbelahlah langit, maka pada hari itu langit menjadi lemah, sedang malaikat berada di penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arasy Tuhanmu. Quran Surah Al-Haqqah ayat 16. Alhasil, alam raya yang dikenal maupun yang belum dikenal dewasa ini, semuanya hancur berantakan. Sistem kerjanya pun tidak lagi berjalan. Nah, ketika itulah semua yang masih bernyawa di langit maupun di bumi, semuanya mati tersungkur kecuali yang dikehendaki Allah. Dalam konteks ini, Quran Surah Az-Zumar ayat 68 menegaskan bahwa dan ditiuplah sangkakala sehingga matilah siapapun makhluk yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Ayat di atas melanjutkan, kemudian ditiup sekali lagi, maka serta-merta semua berdiri, yakni bangkit dari kubur mereka, atau dengan kata lain berpindah dari alam barzah ke alam yang lain untuk menanti putusan. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Al-Quran juga tidak menjelaskan berapa selang waktu antara peniupan pertama dan kedua. Ada riwayat yang menyatakan 40, dan ketika itulah setelah semua makhluk binasa, Allah berseru, milik siapakah kerajaan dewasa ini? Tidak ada yang menjawab, dan Allah sendiri yang berfirman menjawabnya, milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Al-Mu'min ayat 46. Setelah itu Israfil, peniup sangkakala, dihidupkan Allah lagi dan memerintahkannya meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Nah, di sanalah seperti informasi Quran Surah Az-Zumar ayat 68 di atas, semua yang telah mati berdiri menunggu putusan Allah terhadap mereka masing-masing. Manusia yang dihidupkan Allah melalui peniupan sangkakala kedua itu dilukiskan bahwa mereka sambil menundukkan pandangan keluar dari kubur-kubur mereka, yakni meninggalkan alam barzah yang tadinya terdinding itu dalam keadaan beramai-ramai, sedemikian banyaknya sehingga mereka bagaikan belalang yang berterbangan. Sebenarnya lebih banyak dari itu. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu, yakni menuju tempat yang diserukan mereka untuk mendatanginya. Tempat itu adalah padang mahsyar. Baca Quran Surah Al-Qamar ayat 7-8. Siapa penyeru itu tidak dijelaskan oleh ayat ini. Di tempat lain Allah berfirman, dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan hak. Itulah hari keluar dari kubur alam barzah. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Quran Surah Qaf ayat 41-43. Dari sini masing-masing harus siap untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Apalagi setiap nafas jiwa datang dengan satu penggiring dan satu penyaksi. Quran Surah Qaf ayat 21. Di tempat lain ditegaskan bahwa tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Tuhan telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepadanya dengan sendiri-sendiri. Quran Surah Maryam ayat 93-95.
Sementara ulama menduga bahwa kehancuran alam raya yang dimaksud oleh Al-Quran hanya terbatas pada kehancuran bumi yang merupakan hunian manusia, makhluk yang dituntut pertanggungjawabannya. Apa yang digambarkan ayat-ayat di atas hanyalah ilustrasi. Pendapat ini tidak sejalan dengan bunyi teks-teks ayat-ayat Al-Quran. Antara lain yang dikutip di atas tentang kehancuran matahari dan bintang-bintang. Kalau manusia dewasa ini tidak memustahilkan terjadinya benturan planet lain terhadap bumi sehingga menghancurkannya, maka hal serupa dapat terjadi pada benda-benda angkasa di atas. Boleh jadi benturan pertama hanya terjadi antar dua benda, tetapi itu mengakibatkan tabrakan beruntun sebagaimana yang biasa terlihat dalam tabrakan beruntun di jalan raya. Demikian sebagian kecil uraian Al-Quran tentang kiamat dan keluarnya manusia dari kubur, atau dengan kata lain perpindahan mereka dari alam barzah ke alam perhitungan dan balasan sempurna. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.